Kita sejauh ini telah membahas tentang dualisme gelombang partikel, di mana partikel mempunyai sifat gelombang dan juga gelombang mempunyai sifat partikel. Namun yang menjadi kendala adalah ketika kita memandang suatu partikel yang mempunyai sifat gelombang. Bagaimana persamaan matematis partikel yang mempunyai sifat gelombang? Nah, ini menjadi suatu kendala pada saat itu. Oleh karena itu, kita harus membuat suatu gelombang. Kenapa menjadi permasalahan? Begini, kalian bisa melihat saya karena saya sekarang sedang berada duduk di sini dan paling selebar 1 meter ya. Itu saya di sini sebagai partikel. Jadinya kalian bisa melihat saya. Nah, bagaimana kalau saya di sini sebagai suatu gelombang? Maka kalian akan melihat saya tersebar kemana-mana, bentuk gelombang, bayangin. Maka saya akan berbentuk gelombang. Nah, artinya apa? Kenapa ketika saya bergerak, kalian bisa mengetahui saya posisi di mana? Ketika saya sedang diam seperti ini, kalian bisa mengetahui kenapa? Karena distribusi dari saya sebagai partikel ini terlokalisasi hanya di sini. Sedangkan ketika saya sebagai gelombang, maka saya mempunyai posisi yang tidak terlokalisasi, artinya saya ada di mana-mana. Mind blowing bukan? Nah, ini menjadi kendala. Makanya kita harus membuat suatu pendekatan yang mana kita bisa menerapkan partikel mempunyai sifat gelombang, namun gelombang ini harus terlokalisasi. Terlokalisasi itu bisa kita batasi gelombangnya. Hanya ada di sini. Lalu bagaimana cara kita melokalisasi gelombang itu tadi? Bahasanya memang melokalisasi ya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara kita membuat suatu paket gelombang. Di mana paket gelombang ini merupakan suatu model matematis yang mana gelombang bisa dilokalisasi dalam suatu region, dalam suatu daerah, dalam suatu area, namun dia masih mempunyai sifat gelombang. Jadi berarti kita mempunyai suatu paket gelombang seperti ini, yang mana di dalam satu paket gelombang ini kita punya paket-paket dengan amplitudo yang hampir sama. Itu yang kita sebut dengan paket gelombang, dan itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. So, yuk kita coba pelajari dulu paket gelombang itu seperti apa, dan ini akan sangat matematis. So, siapkan diri kalian ya. Ya, kita coba bahas lagi ya. Apa itu partikel? Partikel selalu kita besaran fisik dari partikel selalu kita kaitkan dengan energi dan momentum. Ya, makanya dalam dunia klasik partikel itu bisa kita temukan ada di mana. Oke, let's say semuanya sekarang saya bisa mengatakan bahwasanya partikel ini berada semuanya ini, jika ini 0, semuanya ini titik kiri ya, berarti dia ada di sebelah kanan dari ini ya. Sebelah kanan mungkin berapa gitu ya. Kita bisa tentukan posisinya sekarang ada di mana. Nah, sekarang bagaimana jika partikel ini berubah atau mempunyai sifat gelombang? Maka dia akan mempunyai. Nah, sekarang partikelnya ada di mana? Kita tidak bisa menentukan partikel itu ada di mana jika dia berperilaku sebagai gelombang. Maka oleh karena itu, agar bisa memfasilitasi sifat gelombang dari partikel tersebut, kita membuat suatu paket gelombang. Tujuannya apa? Agar gelombang tadi bisa terbatas atau bisa kita tentukan lokasinya. Maksud dari paket gelombang itu seperti apa? Kita usulkan gelombangnya tidak seperti ini, tapi merupakan suatu gelombang yang punya bentuk seperti ini kira-kira ya. Oke, mungkin ini puncaknya di sini. Oke, seperti ini. Seterusnya, yang mana ini kita buat dalam suatu amplop atau suatu paket seperti ini, kira seperti ini, atau lebih tepatnya seperti ini mungkin ya. Jadi kita punya paket yang mana di dalam paket tersebut terdiri dari gelombang-gelombang dengan amplitudo yang berbeda, dan tapi tidak terlalu jauh, bedanya hampir mirip seperti ini ya. Oke, jadi ini yang kita sebut sebagai paket gelombang ya. Oke, kita coba susun bagaimana persamaan matematis dari paket gelombang tersebut ya.
Oke, kita buat seperti ini. Persamaan matematis yang bisa merepresentasikan suatu paket gelombang adalah transformasi Fourier, ya. Fourier. Oke, kita buat gini. Kita coba dekati suatu fungsi gelombang, paket gelombang. Fungsinya seperti ini. Psi, ya, sebagai fungsi x dan t waktu, ya, adalah 1 per akar 2pi, ya, integral, ya, dari minus tak hingga ke positif tak hingga, gitu, ya. V sebagai fungsi x, sebagai fungsi k, sebagai fungsi dari bilangan gelombangnya, e eksponensial i kx kurang omega t. Jadi ini sebenarnya adalah persamaan gelombang biasa, ya, di mana v di sini sebagai amplitudo dan e di sini adalah sebagai fungsi gelombang, k sebagai bilangan gelombang, dan omega sebagai frekuensi gelombangnya atau frekuensi sudutnya. Oke. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwasanya amplitudo, ya. Oke, ini kita integralkan terhadap dk, ya, karena dia merupakan fungsi gelombang, ya. Di mana omega di sini sama dengan frekuensinya, ya. Oke, aja ini nanti kita bahas. Oke, kita lihat. Sekarang kita ingin mau tinjau bagaimana persamaan fungsi dari gelombangnya ketika t-nya sama dengan 0, artinya kondisi awal. Oke, ini tadi V adalah amplitudo dari paket gelombang, ya. Bukan amplitudo gelombangnya, tapi amplitudo paket gelombang. So, berarti di T sama dengan 0 kita punya 1 per akar 2pi integral minus T positif, minus tak hingga V bagi fungsi K E I Kx, ya. Ini adalah posisi awalnya atau posisi pada saat T sama dengan 0. Nah, tadi saya sebutkan bahwasanya V di sini adalah paket gelombang, amplitudo dari paket gelombang. Dan persamaan matematis yang bisa melokalisasi gelombang tersebut adalah merupakan transformasi Fourier. Jadi, V di sini adalah fungsi dari transformasi Fourier. Ya, ini adalah transformasi Fourier. Ya. Nah, besarnya, ya, V itu amplitudonya tadi adalah 1 per akar 2pi integral minus tak hingga ke tak hingga, ya, V0 x pangkat minus i kx, ya. Ya, ini adalah besarnya dari amplitudo tadi, ya, yang merupakan transformasi Fourier. Nah, kita lihat di sini, ya. Coba kita lihat di sini. Oke. Di sini kita dapatkan bahwasanya fungsi gelombang atau amplitudonya bernilai maksimum di mana akan bernilai maksimum ketika dia berada di x sama dengan 0, ya kan? V maksimum jika dia di x sama dengan 0, ya. Maka kemungkinan kita untuk mendapatkan partikel itu berada di x sama dengan 0. Maksudnya begini, ya, saya gambarkan, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Saya coba gambar lebih bagus lagi. Oke, kita perhatikan bahwasanya di titik ini dengan fungsi gelombang yang seperti ini kita mendapatkan bahwasanya amplitudo maksimum dari dari gelombangnya itu sendiri ada di x sama dengan 0 di sini, ya. Jika ini adalah sumbu x, ya, sumbu x, ya, dan ini sumbunya adalah t, ya, maka kita dapatkan di sini bernilai, bukan t, ya, psi. Ya, ini fungsi gelombangnya, ya. Di sini kita dapatkan bahwasanya ketika di x sama dengan 0 itu fungsi gelombangnya bernilai maksimum. Jadi kita bisa mengatakan psi maksimum di x sama dengan 0, ya, di x sama dengan 0. Nah, artinya di sini psi maksimumnya itu ada di sini, ya. Nah, berarti probabilitas, kan ingat karena kita berbicara tentang dunia kuantum, maka kita berbicara tentang probabilitasnya. Maka probabilitasnya menjadi probabilitas kita untuk menemukan sifat gelombang dari partikel, ya, itu berada di C0
X kuadrat dx ya. Ini adalah probabilitasnya ya. Nah, artinya ini jika kita tinjau sebagai fungsi X-nya ya. Jadi kalau kita buat si 0 sebagai fungsi X. Nah, kalau kita buat oke, ini adalah probabilitasnya tadi ya. Nah, ini adalah probabilitas kita untuk menemukan partikel di posisi X ya. Karena nantinya kita kemarin sudah membahas juga ketidakpastian Heisenberg ya. Jadi di sini ini adalah probabilitas kita untuk menemukan partikel di yang mempunyai sifat gelombang tadi di posisi X ya. Kita dapatkan bahwasanya dia probabilitas terbesar kita menemukan dia ada di sini, di X sama dengan 0. Dan ketika dia menjauhi X atau ya lebih besar dari 0, maka kita akan punya probabilitasnya akan semakin mengecil ya. Nah, ini jika kita tinjau secara posisi. Boleh juga kita tinjau sebagai bilangan gelombang. Probabilitas kita menemukan amplitudo atau partikel dalam bentuk bilangan gelombang atau sifat dari gelombangnya itu tadi, kita bisa buat ke dalam bentuk V. Ini V-nya tadi adalah merupakan fungsi K ya, kuadrat dk ya. Nah, ini probabilitasnya seperti ini. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita ingin membuat persamaan paket gelombang tadi dalam bentuk energi, partikel, dan momentum. Jadi kita ingin mengkombinasikan, melihat kan begini ya, partikel mempunyai sifat gelombang. Ini saya jelasin lagi. Partikel mempunyai sifat gelombang. Lalu partikel mempunyai sifat partikel dan gelombang mempunyai sifat gelombang sendiri. Nah, karena tadi partikel dan gelombang ini adalah sama, bukan sama ya, partikel ini mempunyai sifat gelombang, maka sifat gelombang yang dimiliki oleh partikel tersebut harus juga memiliki sifat partikel. Paham? Saya ulang dengan sederhana. Saya punya partikel mempunyai sifat gelombang, ya kan? Sifat gelombang dari partikel ini harus mempunyai sifat partikel, karena dia mau merepresentasikan partikel. Ya, bisa dipahami ya. Oke, saya coba buat diagram sederhana. Oke, saya buat dengan saya tulis dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Partikel mempunyai sifat gelombang. Maka sifat gelombang tersebut harus mempunyai perilaku partikel. Perilaku partikel yang seperti apa? Yaitu terlokalisasi, ya, kita bisa mengetahui momentumnya, kita bisa mengetahui energinya, ya. Nah, oleh karena itu kita ingin membuat, ya, oleh karena itu kita ingin membuat persamaan paket gelombang yang tadi kita bahas sebelumnya. Kita ingin membuat dia dalam bentuk energi dan momentum. Karena kalau kita lihat tadi persamaan paket gelombangnya baru berupa amplitudo dan bilangan gelombang K. Oke, so kita coba bahas ya bagaimana hubungan antara bilangan gelombang dengan momentum dan energinya nantinya ya. Oke, kita dapatkan. Oke, ya, bagaimana penurunan persamaan paket gelombang dalam bentuk energi dan momentum kita bahas di video selanjutnya.